Curang banget dewan juri yang budek tapi nyalahin peserta. Waduh. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalian tahu nggak nih guys, kasus yang udah viral banget, ini lomba cerdas cermat 4 pilar yang viral karena tanda kutip diduga ada kecurangan dari dewan juri. Kecurangan atau kelalaian nih. Karena membuat salah satu peserta itu rugi guys. Ada satu sekolah SMA 1 Pontianak yang mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar yang sudah menjawab soal dengan benar, nah tapi malah nilainya dikurangin. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai -5. Tapi ketika ada tim lain atau regu lain dari sekolah yang lain menjawab dengan pertanyaan yang sama tapi jawabannya benar-benar sama, dia mendapatkan nilai 10 poin. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, Nilai 10. Dan ketika SMA 1 Pontianak speak up dan menginterupsi, Pak, maaf itu tadi jawabannya sama jawaban kita. Dewan jurinya bilang kayak gini guys. izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Ada. Dia bilang, pertama nih kamu tidak ada menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, padahal Dewan jurinya yang nggak denger nih. Waduh. Padahal sama si tim regu SMA 1 Pontianak ini udah jelas banget dia nyebutin Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Namun, bebelnya Dewan Juri, dia malah menyalahkan artikulasi dari peserta. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Padahal artikulasinya itu udah jelas ya. Kalian denger dengan jelas kan apa yang diomongin sama si peserta SMA 1 Pontianak ini. Dan yang lebih sedihnya lagi ketika protes, si MC-nya ini malah bilang kalau peserta itu harus menerima apa yang disampaikan oleh Dewan Juri. Karena Dewan Juri ini sudah sangat kompeten di bidangnya. Di bidang tipu menipu apa curang-curang? Nah, pertanyaan ya gitu. Nah, jadi kasus ini viral banget. Netizen ini merasa ini kok sangat-sangat tidak adil bagi para peserta yang ikutan lomba. Karena mereka ini, siswa-siswa ini udah belajar setengah mati. Dan ini adalah salah satu lomba paling bergengsi. Nah, kalau kalian tahu, LCC, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar ini adalah lomba yang bergengsi banget guys. Yang diadakan setiap tahun oleh MPR kita. Dan kalian tahu ini lomba tuh tentang bahasannya apa? Tentang membahas tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Poin-poin penting yang mengajarkan tentang nasionalisme, demokrasi, kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, dan cara menyelesaikan konflik dengan benar ini adalah bahan-bahan untuk mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar ini. Tapi penyelesaian konflik di lomba ini sangat-sangat tidak melambangkan cerdas cermat. Ini lomba cerdas cermat, waduh, jurinya kurang cermat dan kurang cerdas. Waduh, duduh. Jadi kalau kalian mau lihat, kita lihat dulu bagaimana omongan yang sama persis nih. Ini bahkan let's go, ada lihat ya, ini atas bawah omongnya sama persis guys. Kita lihat bareng-bareng ya. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Ini dengar ya. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai Pas. 10. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Nah, pas kan? Jadi bahkan udah dibanding-banding, sanding-sandingin atas bawah ini sama-sama persis. Nggak ada satu kalimat pun yang beda, satu kata pun yang beda, nggak ada. Gitu loh. Jadi, tapi yang satu dikasih nilai 10, yang satu dikasih -5 gitu. Kenapa ini? Ini kan salah satunya jadi netizen mencurigai apakah ada KKN di sini, jadi curiga kayak gitu. Atau yang kedua, curiga netizen adalah ini jurinya nih ngeyel apa gimana nih, nggak mau salah apa gimana nih, harusnya kan diinterupsi ya. Mungkin salah satu juri salah, tapi satu juri lain mendengarkan, oh kayak dia benar kok dia salah ya gitu. Terus diingetin, tapi malah ngeyel gitu. Apa seperti itu ya? Seperti kayak orang dewasa tuh nggak mau diingetin sama yang lebih muda. Ini pertanyaan kita ya. Kita lanjut dulu. -5 untuk grup C. Baik. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Wah, yo itu dia. Dia udah salah ngeyel ya. Itu nggak ada tuh DPD, adanya DPR gitu. Juri tadi
berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Oh, berpendapat nggak Baik, ada. adik-adik, Maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan keren saya banget kira di Dewan Juri ya. Dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Wih. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Ya. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Ya. Waduh, ini yang sangat disayangkan para netizen. Kenapa? Karena dewan juri yang lain juga berpendapat seperti itu. Yang pertama tadi dewan jurinya bilang, saya nggak dengar DPD, saya dengarnya DPR gitu. Ya ini baru gini aja, apalagi pejabat-pejabat kita di atas, pantas salah dengar mulu ya. Kita minta naikkan gaji buruh, oh gitu. Saya dengarnya naikkan gaji DPR gitu, saya yang naik gaji. Nah, seperti itu nih pertanyaan kita kan. Terus MC-nya pun, ini nggak tahu ya, MC juga nggak denger apa gimana, nggak fokus ya. Dia bilangnya, mungkin itu hanya perasaan adik-adik aja. Buset. Ini adik-adik ini masih kecil guys. Masih muda dan kecil aja dikecewakan oleh lomba cerdas cermat tentang nasionalisme. Ih, ini sakit hatinya luar biasa guys. Terus setelah MC-nya bilang, apalagi MC juga menegaskan dewan juri yang datang hari ini yang paling berkompeten. Jadi tidak mungkin salah. Mungkin salah perasaan adik aja. Waduh. Maksudnya kan sekarang kalau udah terbukti salah, malu nggak kalian semua? Nah, dan ini kan direkam ya. Kalau sampai adik ini segitu yakinnya dia bilang sama, kenapa nggak ada VAR aja? VAR itu kayak sepak bola ya. Jadi ada tayangan, ini kan direkam nih, ditayangkan ulang gitu. Coba Pak, ditayangkan ulang. Kalau saya memang salah, -5, -10 nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya benar, -20 dong, ini salahan juri. Nah, harusnya kan seperti itu. Apalagi di sini adik-adiknya udah bilang, Pak, boleh nggak minta pendapat yang lain juga? Misalnya kayak penonton. Nah, mungkin penonton dengar jawaban saya itu udah bener gitu. Keputusan ada di dewan juri. Oh, ini mirip banget nih kayak anggota kita gitu. Tidak ada mau dengar yang lain, Pak, pertimbangan dari masyarakat. Pokoknya pertimbangan dari kita. Ngeyel ya, waduh, orang ngeyel nih, gimana nih coy? Apalagi ada nih yang cewek yang bilang, dibiasakan artikulasi dengan jelas gitu. Kalau menurut dewan juri dan menilai kalian ini tidak bisa mendengar, nah ini yang dibilang kalau dewan juri merasa dirinya sendiri, ini kan berarti subjektif ya. Kalau dewan juri merasa dirinya sendiri tidak mendengar kalian mengatakan DPD, berarti itu memang tidak ada. Dan salah kalian, artikulasi kalian kurang jelas. Itu berarti dewan juri berhak memberikan kalian nilai -5. Jadi kami peringatkan artikulasi diperhatikan. Waduh, kita juga memperingatkan ya gitu. Telinga tuh diperhatikan. Bisa let's go yang bego aja denger tuh. kita yang on aja denger ya gitu. Masa dia nggak fokus? Nah, ini membuat kemarahan dari netizen itu besar banget ya gitu. Karena buset, ini adik-adik calon penerus kita aja dari muda udah dikecewakan seperti ini guys gitu. Kalau kita lihat ya ada komen-komennya yang bilang, gua yang geblek aja denger. Ya bener kan? Kita yang gebleknya sepakat gitu. Kita geblek aja denger gitu. Ini fix salah karena Regoci tidak memperhatikan DPD. Bukan pertimbangan DPD apa sih? Infoin kalau ada klarifikasi ya. Nah, adiknya keren loh, dia berani protes di tempat. Ya keren banget. Bahkan dia berani protes di tempat ya gitu. Kalau Let's Go mungkin di zaman Let's Go protesnya ke teman. Kayaknya jawaban kita sama deh. Tapi kita nggak berani gitu. Sedangkan dia berani, keren. Ada yang bilang artikulasi, arti kekuatan uang dan relasi. Oh, jangan-jangan seperti ini kan. Nanti harus jelas artikulasinya ya. Arti kekuatan uang dan relasinya ya. Uang kamu berapa? Relasi kamu siapa? Nggak ada ya? Kasihan itu. Jadi kan kayak gitu netizen menilai ya. Buset. Jadi di sini juga ada yang bilang kalau dari total poin artinya jika tidak ada insiden budak. Insiden budak ya, tim A itu 45 poin, tim B 80 poin karena tidak ada kesempatan menjawab karena tim C sudah benar. Tim C 85 poin karena dapat tambahan 10 dan tidak ada -5. Artinya satu jawaban yang kontroversi itu sangat berpengaruh untuk kemenangan sehingga juri, MC dan penyelenggara wajib klarifikasi. Setuju. Jadi tim B 80 poin, tim C 85, kalau dikurangi 5, tim C jadi 80, tim B jadi 90 kalau ditambah 10 poin kan. Ini kata Bu Shirley ya, ordal ya. Tahun ini kita masih kasih gitu. Oh, ordal. Ini bersyukur itu.
apakah ada ponakan di grup C, di grup B gitu kata netizen. Nah, ada yang bilang juga, ini masalah yang dihadapi saat ini jawabannya sama. Jurinya nggak fokus. Nah, padahal jurinya berkompeten ya. Jurinya nggak fokus. MC yang tidak bersifat netral, cenderung ke juri. Nah, atau mungkin MC-nya juga nggak ngerti tentang jawaban yang benar atau enggak. Nah, ini pertanyaan kita. Terus, juri salah tapi masih nyalain peserta dan bilang masalah artikulasi. Nah, ini dia permasalahannya. Juri itu kan lebih tinggi statusnya daripada kita semua ya, daripada peserta. Tapi dia nggak mau ngecek gitu, nggak mau, apa iya, saya nggak dengar. Kalau adek yakin kita ulang lagi coba. Kita lihat tayangan ulangnya. Nah, tapi dia ngeyel gitu dan malah menyalahkan orang yang benar. Ini mirip banget kejadian seperti dewan-dewan, anggota dewan kita, oknum di negara Konoha ini ya, korupsi nomor 1 harus. Ya kan? Yang kelima, peserta terlalu sabar padahal udah punya sepatu masing-masing. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalian udah kalah, sepatu kalian buka, lempar ke juri. Ya kan itu. Waduh. Aduh, ada yang nanya terus gimana coy, mereka kasihan deh. Apalagi ada yang bilang mungkin itu perasaan adik-adik aja. Waduh. Maafkan para juri dan MC yang masuk sore kursi belakang ya adik-adik. Semangat untuk kalian semua, ditunggu permintaan maaf Dewan Juri. Nah guys, dan terakhir let's go lihat, ini Dewan Juri udah ada yang minta maaf guys. Bahkan Wakil MPR RI Chandra Muhammad Akbar Supratman ini meminta maaf atas penilaian lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat yang digelar pada Sabtu gitu. Ini viral karena SMA 1 mendapatkan nilai minus dengan artikulasi yang tidak jelas katanya. Tapi sudah dibilang kami mohon maaf atas kelalaian Dewan Juri gitu. Kami akan tidak lanjuti kejadian ini. Nah, masalahnya kecewa kan udah ya. Berarti kan nantinya kalau ada lomba cerdas cermat lagi, para peserta ini mungkin agak takut sedikit ya. Itu lu ada artikulasi nggak? Arti kekuasaan uang dan relasi nggak? Ada siapa situ? Om lu ada situ nggak? Ya kan udah jadi takut-takut seperti itu ya. Nah, ini sedih banget sih menurut Lesko ya. Sedih. Dan menurut Lesko pemenang sesungguhnya dari lomba cerdas cermat ini adalah SMA 1 Pontianak. Kenapa? Karena dia berani menyuarakan kebenaran. Nah, dia mengatakan kebenaran, pertama, dia mengatakan kebenaran. Lalu dia diinterupsi dengan Dewan Juri yang membuat jawaban dia salah. Dan dia menyadari ternyata jawaban dia benar. Dan dia berani mengungkapkan kembali kebenaran tersebut. Bahkan dia minta untuk dikoreksi lagi kebenaran yang dia sebutkan dengan orang-orang yang lain. Atau dengan penonton yang lain. Atau penilaian pendapat orang yang lain selain Dewan Juri. Apakah ada yang mendengar dengan jawaban saya? Nah, itu adalah nilai tertinggi dari lomba cerdas cermat 4 pilar ini. Kebebasan berpendapat, pengetahuan tentang undang-undang dasar, nasionalisme, penyelesaian masalah, semua sudah dilakukan oleh SMAN 1 Pontianak ini. Jadi menurut Lesko pemenang sejati, kalian mungkin mencari pemenang lomba ya, tapi pemenang sejati untuk mendapatkan nasionalisme tinggi didapatkan oleh adik ini. Tepuk tangan dulu guys. Dan juga kemenangan sejati didapatkan oleh kita, termasuk Let's Go ya gitu. Karena kita sudah berani menyuarakan keviralan yang salah ini gitu. Ya kan? Jadi ini udah viral banget, keren banget. Orang-orang geblek seperti kita kan. Kita nggak ngerti jawabannya tentang UUD dan lain-lain, tapi kita tahu bahwa ini kebenaran dan kita juga bantu menyuarakan kebenaran. Itu juga keren banget untuk kita yang udah berani memviralkan kasus ini. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Nah, apakah ini pure kesalahan dari Dewan Juri? Ya udah pasti gitu. Tapi apakah Dewan Juri tahu salah tapi pura-pura nggak mau salah? Nah itu kita juga nggak tahu ya, hati seseorang. Itu dia, coba kalian komen pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sahabatnya di bawah atau dari super thank aja ya. Atau join membership Let's Go, caranya ada di link deskripsi di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.